Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Abbas Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد، اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jinabal kurama masyayikhunal a'izza sadati wa sayyidati an-nisati wa ashabi ayyuhal hudur, sedaya mawon kang hadir teng mriki ingkang kawula mulyakaken, juga para kasepuhan, para alim, para asatid, para bapak ibu, para sederek, para rawuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan dalam satu majelis. Kita telah menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, mas'uliyah Islamiyah. Kita maghrib berjamaah dan insya Allah kebaikan meliputi orang-orang yang hadir di majelis ini, karena saya yakin kepulangan jenengan itu setelahnya nanti kita menunaikan ibadah sholat isya berjamaah. Jadi Anda duduk ini juga termasuk menunggu datangnya waktu sholat isya. Dari waktu ke waktu kita dalam kebaikan, karena hakikatnya kita sambil iktikaf di masjid ini juga teriring niat kita untuk mencari kemanfaatan maslahatnya ilmu. Mudah-mudahan kita memperoleh ziyadah ilmi yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, juga dalam liputan kebaikan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kang kawula mulyakaken, saderenge kula jelasaken makalah kaping 18. Sedikit saya sampaikan bahwa kita ini berada di satu bulan
yang diposisikan bulan ini adalah bulan kedua dalam hitungan tahun Hijriah. Bulan ini adalah bulan Safar, bulan Safar. Di dalam literatur atau makna dari memaknai arti Safar itu sendiri disandarkan kepada kebiasaan masyarakat Arab saat itu. Safar itu punya arti secara lughat kosong. Jadi secara bahasa dalam pengertian Safar itu kosong karena pada bulan Safar itu dari kebanyakan kebiasaan bangsa Arab jahiliyah dulu itu mereka meninggalkan rumah untuk berperang. Sekali lagi mereka meninggalkan rumah-rumah mereka untuk berperang. Jadi ini kebiasaan masyarakat jahiliyah Arab dulu, berperang untuk memerangi kabilah-kabilah di sekelilingnya, karena peperangan untuk memenangkan peperangan itu dianggap satu cara pandang bangsa mereka mengangkat harkat martabat kehormatan kabilahnya. Jadi mereka itu memerangi kabilah-kabilah di sekelilingnya. Acap kali kebiasaan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat jahiliyah, menang perang itu satu kebanggaan yang dipertaruhkan, sehingga tak ayal lagi sedikit saja selisih tentang rebutan banyu, misalkan air, rebutan sumber air saja, Pak. Itu kabilah mereka bisa perang saudara 30 tahun. Itu jadi tren mereka. Bahkan lemah itu sesuatu yang menjadi uyub atau aib. Kelemahan itu aib mereka. Satu contoh, ketika mereka dikaruniai anak perempuan, itu sepanjang sejarah mereka akan merasa malu dan sangat bersangatan malunya ketika keluarganya itu punya dikaruniai anak perempuan. Sehingga Quran jelas menegaskan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Apabila mereka itu diberikan kabar kegembiraan akan lahir misalkan anak perempuan, maka mendadak sontak wajah mereka akan menjadi merah kehitaman. Dhalla wajhuhu muswaddan. Karena apa? Wa huwa kadzim, dia itu merasa malu. Sehingga menjadi kebiasaan mereka itu sampai dalam tanda petik mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itu kan kejam. Jahiliyah itu seperti itu. Artinya kebiasaan mereka. Dan supaya mengartikan kosong dalam arti mereka meninggalkan rumahnya untuk berperang, kita menerjemahkan ini tidak terbentuk satu opini bahwa Safar adalah bulan yang menunai kesialan. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Jadi sekali lagi, dalam Islam Safar jangan diartikan sebagai bulan sial. Karena sudah banyak keterangan yang datang kepada kita melalui khobar-khobar yang sharih jelas. Bahkan dari beberapa riwayat hadis yang sahih, juga surat At-Taghabun, surat At-Taubah, di dalamnya ada petikan-petikan ayat yang setiap satu musibah yang menimpa diri seseorang itu semua berlaku dengan kehendak Allah.
Fa innal umura kullaha biyadillahi yaqdi fiha ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La muakhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar wa la yajtami'u usnan wa la yaftariqan illa biqada'i wa qadar wa kitabin minallahi qad sabaq. Karena sesungguhnya segala perkara urusan itu ya dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Ya, kita ini ya tidak banyak bisa berbuat apa-apa selain ikhtiar dan berusaha. Oleh karenanya sampai kita dipertemukan dan dipisahkan nanti ya semua dengan biidnillahi wa biqudratillah. Dan semua itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi tentang itu semua kita muslim yang juga kita meyakini bahwa dari sekian banyak rukun iman, ya, arkanul iman yang 6, kita tahu rukun iman yang ke-6 napa Pak? Ngimanaken nang apa? Ngimani qadolan qadare Allah. Khairun wa syarrun minallahi ta'ala. Bagus-bagusnya pesten lan ala-alane pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Sebaik-baik kepastian dan sejelek-jelek kepastian itu semua datangnya dari Allah. Jadi urusan musibah itu bukan karena dianggap bulan sial, bahkan kita tidak boleh juga menyial-nialkan atau mengutuki diri sendiri. Wala tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum ila akhirih. Artinya janganlah kamu mengutuki, menyial-nialkan awakmu sendiri. Dirimu sendiri kamu kutuki, dirimu sendiri kamu sial-sialkan. Hari ini apes banget lah saya. Ngapes-ngapes ke awak dewek itu enggak boleh. Atau menyial-nialkan, mengutuki anak-anak kita, keturunan kita, dan juga kita tidak diperkenankan mengutuki rezekinya sendiri, nial-nialkan. Saya kalau ikut arisan pakai nama ini belet sekali, nggak keluar, nggak dapat, mestinya pakai nama ini. Ini satu keyakinan yang keliru, tidak boleh punya anggapan seperti itu. Kesialan, keberuntungan itu sesuatu yang menjadi takdir Allah. Dalam hal ini ada ketentuan yang memang tidak bisa dirubah, tapi ada yang menjadi mubrom dan ta'alluq. Nah, mungkin secara gambaran kita sepintas melihat bahwa takdir yang tidak bisa dirubah secara pasti dan tidak bisa dengan apapun juga adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Setiap segala sesuatu itu rusak. Sampean rusak tidak nanti? Ya rusak nanti. Dunia yang kita tempati rusak tidak? Rusak. Semua apa yang ada, segala sesuatu pasti rusak kecuali siapa? Zat Allah. Itu ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa dirubah itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tapi ada sesuatu yang menjadi ketentuan masih dalam genggaman yang mubrom, ta'alluq. Ta'alluq itu yang menggantung. Misalkan ketentuan takdir Allah tentang musibah misalkan. Ada berbagai hal yang dengan datangnya musibah, cobaan, ataupun ujian, ataupun bencana bala misalkan, itu akan bisa terhindar tatkala seseorang melakukan aktivitas yang Allah itu ridho. Dengan meredam ghadabnya Allah, misalkan sedekah. Sampean hafal sedekah itu mencegah apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Gimana? Sedekah itu mencegah bala. Ya udah sampean sedekah, sampean sholat. Tapi kok musibah tetap datang? Itu lain urusan. Ketentuan yang sudah jatuh terkadang
ketentuan Allah yang jatuh berbarengan dengan aktivitas kita berbuat kebaikan, itu akan bisa dirubah. Saya pernah cerita, entah cerita ini sudah masih ingatan dalam ingatan kita atau sekedar saya tadkiro saja gitu. Ada seorang tujar itu bisnis, orang yang suka bisnis dalam perdagangan. Lambat laun redup, kurang rame lah, keuntungan sedikit, sehingga dia mengeluh karena yang diperoleh labanya tidak banyak, pas saja. Akhirnya dia datang ke orang dianggap orang baik, orang soleh. Boleh lah datang. Untung saja kita datang ke situ, tidak kedatang dukun atau yang dianggap kahin lah. Udah kiai lah, guru atau kiai. Ya, dia ceritakan begitu. Jawab kiai enteng saja. Kamu ini hendaklah memperbaiki ibadah. Konsekuensinya adalah kamu perbaiki dalam arti dikritisi atau dikritik bahwa dia mengakui jujur bahwa ibadahnya itu ya belepetan, belang bentong lah. Sholat kadangkala ketinggalan, naik kelalen kader sekiki masih ana maning kan itu, akhirnya ditinggal gitu. Jadi sholat tuh ya tidak 5 waktu lah. Yo kiai cuma ngeritik, masih saran saja. Ya sudah, kamu ba'da sholat maktubah baca ini, kemudian sholatmu kamu jaga. Siap kiai. Sudah. Akhirnya dia melakukan itu, Pak. Sholatnya itu jejak 5 waktu lah. Dia rajin ibadah. Itu dalam proses seiring berjalannya waktu, dalam tempo sebulan 2 bulan, mengalami perubahan, dagangannya tambah bangkrut. Ada sih, keter ya, keter. Logikanya gimana? Sudah baiknya meningkat, bukan saja untungnya sedikit, tapi hampir tidak dapat untung sampai ludes modalnya. Apaan bangkrut? Tentu sepintas dia akan berpikir, saya mau klarifikasi sama kiai, enggak bener ini amalannya melepes. Jadi dia nyal-nyalkan apa? Perbuatan baiknya sendiri. Wah, saya ini kiai ngasih saran ini ndak cespleng, ndak manjur. Buktinya saya sudah sholat, sedekah, sudah baik, tapi ternyata apa? Perubahannya malah tambah jelek. Ya. Saya mau klarifikasi. Bahasa wong Cirebon ngoncok. Ngoncok. Jadi enakan ngoncok. Ari ngoncok kan bari kentik bleh. Ngoncok, dagangan dikukut, dipikul, ngoncok. Ning pinggir dalan ketabrak becak. Masya Allah. Zon persangkaannya sudah luar biasa itu ujiannya. Wis dagangan beli payu, modal habis, belai pisan ketabrak beca. Waduh wis tambah priben urusane. Waalaikum. Kemudian ya sudah, kamu duduk, minum dulu, diterangkan. Setelah dijawab, sesungguhnya di sini letak keikhlasan. Kalau orang pengen naik kelas, mesti ya diuji dulu. Kan itu. Kamu telah berbuat kebaikan dari yang tidak baik menjadi baik. Itu mesti kamu tahu bahwa intinya hidup menjalani itu kalau tidak sabaran ya syukuran. Gimana? Jadi kewajiban mukallaf yang kamu lakukan itu sesungguhnya kebutuhan kamu, bukan sesuatu yang sekedar menggugurkan wajib, kamu bebas dari itu. Akan tetapi disinilah kualitas. Sehingga ketika kamu berbuat kebaikan seperti itu, toh manfaatnya bagimu. Jadi intinya ini adalah ujian Allah, kamu mesti ya sabar. Oh ya, dia mikir, Pak. Nah, sekarang mungkin kiai nggak bisa jawab.
Kata Kiai, sedekah itu nolak bala. Perbuatan baik itu akan menghindarkan dari sesuatu, dari doa itu menghindarkan apa? Menghindarkan sesuatu yang buruk. Molek saya ketabrak beca Kiai, priben urusane. Kiai jawab, sampean ketabrak beca mestinya syukuran. Kaget kok, ketabrak beca di syukuran priben. Jadi gini Mas, dalam catatan Lauhil Mahfuz itu ada satu takdir yang memang sudah dituliskan dan jatuh kepadamu. Hari ini, jam itu, detik itu, kamu ditulis kena musibah, judule ketabrak. Oh, no. Karena kamu sudah sedekah, kamu sudah berbuat baik, kamu sudah melakukan ibadah, musibahnya jatuh, ketabraknya jatuh, tapi karena sudah baik, bener sampean kok ketabraknya truk gandengan. Itu langsung alhamdulillah mung ketabrak beca. Lamun truk gandengan balik tinggalan wae kan gitu. Itu kenapa? Jatuh tapi dirubah. Paham betul? Paham ya? Nah, itu seperti itu. Di balik sesuatu yang kita inginkan itu tidak semuanya maslahat baik buat kita. Belajar dari seorang imam wali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Betapa kita meneladani beliau itu luar biasa. Kalau doaku terkabul, aku bersyukur kepada Allah. Kalau doaku terkabul. Tapi tatkala doaku tidak terkabul, maka aku akan lebih bersyukur kepada Allah karena keinginan Allah yang berlaku atas diriku. Ayo sok sampean mikir mending. Kalau terkabul, bersyukur. Tidak terkabul, kan gitu. Anake sampean kan jaluk amalan tahajud, nembe tahajud seminggu durung dadi kan. Wis tahajud wis ndonga wis kaya kangi ya. Gitu ya. Enggak dikabul katanya. Masya Allah. Dan ketika dia melakukan itu sesungguhnya untuk kebaikannya sendiri. Dan ketika dia tahu bahwa sedekah mencegah bala, ya bala yang sudah turun itu ya jadi, tapi dirubah oleh Allah. Itu termasuk yang ta'alluq dalam genggaman ketika jatuh. Dan juga seseorang yang ada di dalam rahim ibu, urusan kelahiran, semua dengan izin Allah. Sehingga jenengan pernah dengar amalan doa ya, donga lah. Ya sampean mesti anu, kalau yang ngaji itu tahu. Minta barokah kiai minta barokah. Istriku ini sudah mulai kontraksi mules-mules. Kenapa loh? Ya mau melahirkan begini kok sulit. Ya sudah. Kesulitan itu bukan sesuatu yang diminta. Minta mudah. Apa doanya, Pak? Hanna waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Hanna melahirkan Maryam. Sayyidah Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Ukhruj ayyuhal maulud, metua sopo jabang bayi, kan gitu ya. Bi qudratil malikil ma'bud, kelawan kudrote zat kang disembah, yaitu Allah. Paham betul? Jadi mintanya kepada siapa? Pada Allah. Ngeden sekalipun kalau belum ditakdir kudrah Allah itu tidak keluar itu. Gitu. Ya begitu. Ya sesar sekalipun dan menempuh itu kan syariat agar selamat. Kan begitu. Yang ditempuh dari jalan ikhtiarnya. Semua proses wiladat adalah kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini diposisikan, saya selalu bilang ya seperti itulah. Makanya sekali-kali jangan menganggap shofar itu bulan apa? Abbas. Meskipun nanti Kang Boni jelaskan nanti akhir shofar dina Rebo warnanya apa? Rebo Wekasan.
Itu wakila ulama ahlul mukasyaf min ba'dil arifin. Jadi ulama-ulama ahlul mukasyaf dari sebagian orang-orang yang arif billah, gambarane wong kang bisa ndeleng dibalike kang kedeleng. Paham betul? Orang yang bisa melihat di balik sesuatu yang terlihat. Paham betul? Paham betul? Hari sampean bisa ndeleng nggih yang terlihat, di balik yang terlihat katon ta beli. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Nah, orang-orang seperti inilah yang mukasyaf, bisa ndeleng di balike barang kang kedeleng. Maka sebagian berpendapat, ya boleh sajalah kita doa mohon agar dihindarkan bahaya. Maka ada doa tulak bala, kan begitu nggih? Ada doa-doa yang dan amal-amal soleh yang dianjurkan, banyak sedekah dan lain sebagainya. Itu merupakan satu upaya agar kita terhindar dari segala cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang begitu berat bagi kita. Tapi sejatinya ujian terberat itu akan ditimpakan kepada siapa? Dalam konsepnya itu kan para nabi dan rasul yang paling berat itu. Ujian kita tidak seberapa. Summas solihun, summas solihun. Kita solihun yang kemana? Gitu ya. Nah, ini itu. Jadi mengukur ukuran kadarnya bukan di luar batas kemampuan orang hamba itu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ya dzonnya baik saja. Saya pernah membalikan satu logika kita. Di balik kesulitan mesti ada apa? Kemudahan. Sampeyan puyeng endase enak beli. Blenak ari endase puyeng dipijit enak beli. Mikir-mikir. Enak Mas? Enak. Beli puyeng dipijiti. Apa jawab sampean? Apa-apaan lah risih beli puyeng dipijit. Endase gatel. Kang enak apa? Digaruk. Barang garuk-garuk beli gatel. Wong keder kun bu. Maka garuk-garuk tidak gatel namanya orang keder, orang bingung. Ketika gatel digaruk, ya Allah ya Rob, enak nemen. Kan ngononya. Ketika puyeng, puyeng blenger. Ya Allah, enak nemen. Di balik blenak ana sing enak. Jadi ya sampean yang penting hidup ini ya seperti daun yang terbawa aliran air. Daun itu ya kitanya, air itu ya takdir. Kita arep nangsang ning ndi empuh. Nggih mboten. Jenengan semua profesi berbeda. Kang Boni jadi ustadz, saya yakin tanya Kang Boni, Kang, sampean cita-cita ustadz. Durung pernah cita-cita jadi ustadz. Jadi ustadz blenak Pak, tanggalane lah kasih ngabang, ireng kabeh. Kula wangsul ngaos jam 11 dibel, Kang teng rumah sakit si Kang tulung la ilaha illallah. Napa sih? Wis wacan mah. Mboten Kang, ya wis mangkat wis jadi langka pree Pak. Mboten prei, mboten. Jadi ngaji yang ngaos. Langka cita-cita arep dadi ustaz. Saya suka bilang ke imtihan ataupun acara-acara khutmul Quran wal kutub, misalkan di pondok saya punya majelis atau majlas di adik-adik istri misalkan di pondok-pondok di sana, Pak, ya pondok kecil lah, nggak ada pelangnya tapi banyak santri. Kalau khutmul Quran wal kutub mereka hafalan, saya selalu motivasi, Anda belajar jangan cari cita-cita supaya jadi kiai. Dan itu ya, sampean ngaji pengen jadi kiai yo salah. Sampean belajar agama supaya pinter jadi ustadz yo salah. Nah, itu. Maka saya suka nolak, terus terang nolak Pak. Saya didatangi sekelompok takmir masjid. Kang, arep les apa sun? Latihan khutbah.
supaya bisa khutbah, supaya bisa anu. Saya bilang khutbah saja sampai ada pelatihannya luar biasa, saya enggak mau. Masuk sampean ngaji pengen pinter khutbah apa kan itu. Itu ya. Jadi konsepnya enggak demikian memahami agama. Semua yang lancar baca aksara Arab mungkin bisa khutbah dengan gaya pembawaan masing-masing dari bakat. Tapi mengerti isinya itu yang berat. Konsekuensinya yang berat. Masa ngaji maunya bisa khutbah, engkau jadi khotib kabeh engkau. Gitu. Jadi asal apapun tidak benar. Maka kamu kalau mengejar sesuatu, belajar, jangan mencari supaya jadi ini, jadi itu. Jadilah, mintalah Anda kepada Allah, jadi orang yang manfaat buat orang lain. Ini ya, orang yang bisa manfaat buat orang lain. Anda punya ilmu, manfaat ilmu Anda. Anda punya harta, manfaat harta Anda. Anda punya pikiran, punya ide, pikiranmu yang positif, yang baik untuk maslahatul dan kebaikan umat. Anda punya tenaga, nggak bisa saya punya tenaga saja lah wis kang kasar-kasar, wis bantu-bantu untuk kemaslahatan. Itu semua mendatangkan kemanfaatan. Saya ingat ngaji lagi alit Pak, lagi kecil itu ditajuk, tajuknya panggung nganggone obor, gitu. Itu kiai itu ngajar nih sebelah penjalin, rotan, sampean salah ngeja di sebelah. Itu sekarang nggak gitu ngajinya, gitu ngaji gitu. Niat kula milari ilmu ngangge ngilangaken kebodohan kang ning ana awake kula masing-masing lan ngurip-ngurip agama Islam. Bahasanya ngandung filosofis tidak? Niat mencari ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan. Itu filosofisnya dalam. Apa artinya? Kalau belajar tentang ilmu niatnya pinter, itu kekhawatirannya besar. Bokat pintere oli, bodoe beli ilang. Paham dewek ya? Bokat bakal luruwe pinter kapa? Nggih, luruwe pintere oli, bodoe. Tapi bakal bodoe ilang, pintere ngintil dewek. Tapi bakal pintere oli, bodoe beli ilang. Yo, akhirnya ake wong pinter bodoh. Ya kayak konon lah, kira-kira seperti itu. Intinya bulan Safar tidak boleh diiktikotkan bulan sial ya. Saya kasih tahu apa rahasia di balik Safar. Satu, Kanjeng Nabi menikah dengan Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid itu pada bulan Safar. Catat tuh. Khadijah dinikahi Nabi bulan Safar. Nabi menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bulan Safar. Masya Allah. Khalid bin Walid panglima perangi Kanjeng Nabi sing beli pernah kalah lamun panglimae sing mimpin Khalid bin Walid Kuresku gemeter kabeh, Pak. Sebab beli pernah kalah. Khalid bin Walid dulunya panglima kafir. Justru Allah membalikkan dengan ketentuan kodok kodarnya dengan apa? Khalid bin Walid membalas dendam peperangan Badar yang kalah, dibalas dalam perang Uhud. Setelah kemenangan dalam perang Uhud, kekalahan umat Islam di perang Uhud, justru Khalid bin Walid masuk Islam dan dibaiat dengan baiat Aqobah yang pertama dan perjanjian Hudaibiyah. Khalid bin Walid manjing Islam bulan Safar. Ente weru ya Safar ya. Itu ya Masya Allah. Jadi Safar itu luar biasa Pak. Menikahnya Khadijah dengan Nabi bulan Safar. Nabi menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah bulan Safar. Masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islam jadi panglima besar Islam dalam peperangan juga bulan Safar. Perang Khaybar, panglima tertinggi yang langsung memimpin peperangan Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi perang Khaybar? Bulan
so far. Wis ya, punisa ta Kang? Ya sampun hari punisa ya wis. Gitu ya. Ya mangke gampil dilanjut ini makalah 18 pertemuan kita yang akan datang ya Kang Boni. Jadi intinya nanti akan ada tahu hakikat sifat-sifat kebaikan yang bisa dirusak dengan 4 sifat perilaku-perilaku yang buruk. Nggih, insyaallah di lain waktu kesempatan. Nyuwun agungipun pangapunten. Subhanallah bihamdi hadada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا وكريمنا ذخرنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك ربنا وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا ذريتنا جماعتنا صالحين عالمين عاملين شاكرين صابرين بار مقبولين دعاؤهم بجاه سيد المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولجيراننا ولأصحابنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم